Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi masih di bab vektor. Oke, untuk hari ini materi yang akan dipelajari adalah penjumlahan dan pengurangan vektor. Kemarin kan sudah, tapi secara geometri atau melalui gambar. Hari ini kita akan belajar secara aljabar atau perhitungannya. Kemudian ada vektor basis pada bidang dimensi 2 dan ruang dimensi 3, kemudian yang terakhir ada panjang vektor. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu tentang penjumlahan vektor. Oke, misalkan di sini ada titik A, B, C, kemudian ada vektor AB atau vektor P ya, itu sama aja. Kemudian ada vektor BC yaitu vektor Q, maka untuk penjumlahan vektor secara geometri kan kita tinggal menarik garis dari titik awal vektor pertama dan titik ujung vektor terakhir. Berarti, nah P plus Q, vektor P ditambah vektor Q itu adalah hasilnya yang kuning ini. Nah, sekarang bagaimana perhitungannya melalui aljabar? Nah, maka kita harus cari dulu vektor P-nya. Vektor P itu kan perpindahan, unsurnya perpindahan sumbu X dan perpindahan sumbu Y. Perpindahan sumbu X-nya di situ ada 3. Dan sumbu Y-nya ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Jadi, vektor P-nya itu 3, 5. Kemudian sekarang vektor Q, kan dari titik B ke C ya. Kita cari dulu perpindahan sumbu X-nya. Nah, karena arahnya ke kanan berarti tetap positif, tapi yang Y-nya, B kan ke C kan itu turun. Maka nanti tandanya negatif. Oke, jadi 5 min 3. Sekarang untuk penjumlahannya, nah dengan sangat mudah kita tinggal menjumlahkan komponen yang posisinya bersesuaian atau gampangnya yang atas sama atas, bawah sama bawah. 3 ditambah 5 dan 5 ditambah min 3. 3 ditambah 5, 8. 8 dikurangi 3, 2. Jadi vektor hasil penjumlahan vektor P ditambah vektor Q itu sama dengan 8, 2. Sekarang kalau kita cek melalui gambar, maka perpindahan sumbu X-nya ada 8 dan sumbu Y-nya 2. Seperti itu ya. Nah, ini juga nanti sama dengan kasus yang ada di ruang 3, dimensi 3. Nah, sekarang, oh ya, sebelum ke gambar ini, untuk penjumlahan kan tadi gampang ya. Untuk pengurangan sama juga gampang, tinggal dikurangi unsur-unsur atau bilangan-bilangan yang posisinya bersesuaian. Oke, sekarang perhatikan gambar berikut. Misalkan ada, ini berarti vektor posisi ya. Titik ujungnya ada di A dan ada di B. Koordinatnya X1, Y1 itu dimisalkan. Dan koordinat titik B-nya X2, Y2. Oke, atau dengan menggunakan sifat penjumlahan dan pengurangan vektor, maka jika ada dua titik, yaitu misalkan di sini titik A dan titik B, maka kita dapat menentukan vektor yang menghubungkan titik A ke titik B. Atau kalau misal garis kan garisnya AB, vektor juga vektornya AB atau BA, kan ada dua kemungkinan. Nah, untuk menentukan panjang vektor AB, itu tinggal kalian kurangi vektor B dikurangi vektor A, atau kalau yang diketahui koordinat titiknya berarti sama seperti mencari panjang garis ya, X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1. Titik yang akhir dikurangi titik yang awal, itu kan AB, berarti titik akhirnya yang B, titik awalnya yang A. Sekarang kalau mencari BA berarti titik akhirnya kan yang A, berarti A dikurangi B, atau kalau koordinatnya yang diketahui X1 kurangi X2, kemudian Y1 dikurangi Y2. Nah, sekarang contohnya. Misalkan ada sebuah titik A, koordinatnya min 2,3, dan titik B, koordinatnya 1, min 4. Tentukan vektor AB dan vektor BA. Sekarang kita vektor AB-nya dulu. Nah, vektor AB berarti kan B dikurangi A. Berarti 1 dikurangi dengan min 2. Nanti min ketemu min hasilnya plus ya. Kemudian min 4 dikurangi 3. Maka vektor AB-nya sama dengan 3
dan min 7. Kemudian sekarang yang BA, berarti A dikurangi B. Min 2 dikurangi 1, 3 dikurangi min 4. Berarti BA-nya sama dengan min 3 dan 7. Nah sekarang kalau kalian perhatikan itu antara vektor AB dan BA kan negatifnya ya. BA itu negatifnya AB. Maka dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa AB dan BA adalah dua vektor yang panjangnya sama tetapi arahnya berbeda. Nah, logis kan ya? Sama-sama garis AB dan BA, kemudian karena vektor BA dan AB arahnya berbeda, maka BA merupakan negatifnya dari AB. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita ke vektor basis. Oke, sebelum vektor basis ada vektor satuan dulu. Vektor satuan adalah sebuah vektor yang panjangnya satu satuan. Nah, satu satuan itu maksudnya adalah terserah kita menentukan satu satuan itu seberapa gitu. Kemudian vektor basisnya adalah vektor satuan yang arahnya searah dengan sumbu-sumbu koordinat. Di sini ada kata-kata searah, berarti artinya vektor itu akan positif apabila berdasarkan sumbu X, berarti dia arahnya ke kanan positif dan ke kiri negatif. Kemudian sumbu Y berarti ke atas positif, ke bawah negatif. Itu kalau di dimensi 2. Kalau di dimensi 3 berarti, oke nanti kita lihat gambarnya aja biar gampang ya. Oke, kemudian ada 3 jenis vektor basis yaitu I, di situ ada tanda I topi, dikasih tanda kayak topi gitu. Kemudian mungkin kalau kalian baca buku lain atau literatur lain di internet itu ada yang menuliskan dengan tanda topi gitu, atau ada yang menuliskan tanda vektor, tanda panah, atau ada yang menuliskan cuma garis aja di atas gitu. Nah, untuk I yaitu vektor basis yang arahnya searah dengan sumbu X positif. C, vektor basis yang arahnya searah dengan sumbu Y positif. Kemudian yang K dengan Z positif. Gitu ya. Kemudian suatu vektor A dapat dinyatakan secara analitis dalam bentuk vektor basis dan dinyatakan sebagai vektor A sama dengan A1I plus A2J plus A3K. Kalau misal ini kan berarti vektornya 3 dimensi ya, karena ada 3 unsur. Biasanya kan penulisannya pakai kurung ya, seperti yang kanan ini A1, A2, A3. Tapi kalau misalkan ditulis dalam bentuk I, J, K, maka A1 itu sesuai sama X kan, berarti I, A2, J, dan A3, K. Oke, sekarang perhatikan gambar berikut. Misalkan sumbu X, di situ ada 2 kotak, dimisalkan satu satuan, yaitu I, maka untuk sumbu Y-nya, 2 kotak juga itu dianggap satu satuan. Nah, itu J. I itu mewakili satu satuan pada sumbu X, J mewakili satu satuan pada sumbu Y. Kemudian jika ada vektor OP di sini, maka vektor ini dapat kita tuliskan sebagai, nah kita cari dulu nih berapa satuan. Di situ kan memang kotaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi satu satuan di sumbu X ini, untuk kasus yang ini itu dimisalkan 2 kotak itu satu satuan. Jadi nanti setiap 2 kotak itu mewakili satu satuan. Jadi yang P itu karena ada 6 kotak berarti jadi 3 satuan, dan unsur Y-nya itu ada 2 satuan. Nah, kalau ditulis dalam bentuk I dan J jadinya vektor OP sama dengan 3I plus 2J. Gitu ya, gampang ya. Oke, kemudian untuk operasi vektor yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, itu caranya sama dengan operasi vektor secara aljabar biasa. Contoh, misalkan ada vektor V sama dengan 2I dikurangi 3J dan W 4I ditambah 5J. Tentukan vektor V plus vektor W dan vektor V dikurangi vektor W. Caranya sama. Kalau tadi secara aljabar biasa kan unsur yang sama, yaitu
yang atas ditambah yang atas, yang bawah ditambah yang bawah. Nah, sekarang kalau yang ini juga sama. Yang I nanti ditambah dengan yang I, yang J ditambah dengan yang C. Jadi vektor V ditambah vektor W itu sama dengan 2-nya ditambah 4I min 3 ditambah 5C. Oke ya, hasilnya 6I plus 2C. Kemudian untuk pengurangannya berarti 2 dikurangi 4 ditambah min 3 dikurangi 5. Gitu ya. Hasilnya 2 dikurangi 4 min 2I ditambah min 3 min 8. Jadinya min 8. Oke, berarti vektor hasilnya min 2I min 8C. Gitu ya. Nah, kalian untuk yang negatif itu jangan jangan biasanya ada yang garap gini. Udah 2 min 4I tapi tanda positifnya jadi dikurangi. Nah, itu salah ya. Yang dikurangi itu adalah unsur-unsurnya. Gitu. Oke, sekarang kita ke vektor basis dalam ruang 3 dimensi. Di sini ada sumbu X, ada sumbu Y, dan ada sumbu Z. Misalkan kita diminta untuk gambarlah vektor A yang dinyatakan dalam 3I ditambah 4J ditambah 5K. Nah, ini kan positif semua nih, berarti searah dengan sumbu-sumbu yang positif. Sekarang 3I berarti 3 satuan, 4C berarti di Y-nya 4 satuan, dan 5K berarti di sumbu Z-nya 5 satuan. Oke. Setelah kita buat bantuan gambar balok, nah maka vektor A-nya adalah yang garis itu. Itu adalah vektor A. Oke, sekarang latihan vektor basis dalam ruang. Kalian perhatikan gambarnya di situ. Pada gambar balok di samping, nyatakanlah vektor-vektor berikut dalam bentuk persamaan vektor atau dalam bentuk I dan J dan K ya, maksudnya ini karena 3 dimensi. Oke, sekarang kita lihat dulu baloknya. Di situ ada balok O, A, B, C, D, E, F, G dengan pusatnya di O. Kemudian tinggi baloknya itu berarti 2. Yang dinamakan tinggi balok kan berarti ada EA, OD, BF, CG. Kemudian panjangnya 4. Ada AB, ada EF, ada OC, ada DG. Kemudian lebarnya 3. Lebarnya berarti yang BC, OA, FG, dan ED. Nah, sekarang kita akan menentukan yang pertama ED-nya dulu. ED ya. Nah, kalian perhatikan tadi vektor IJK itu kan positif jika searah dengan sumbu positifnya. Sekarang kalau ED, dia kan berlawanan arah dengan sumbu X positifnya kan. Oke, kalau X positifnya itu sama aja OA, yaitu 3 satuan, maka untuk ED, dia kan posisinya atau arahnya berkebalikan, tapi panjangnya sama. Maka vektor ED-nya itu min 3I. Kenapa min 3? Ya karena kalau searah sumbu X kan 3. Kalau ED berlawanan sumbu X berarti min 3. Kemudian sumbu Y-nya mengalami perubahan enggak? Enggak kan? Tetap aja. Sumbu Z-nya mengalami perubahan? Enggak juga. Ya, karena dia rusuk, hanya berpindah di satu sisi aja. Oke, itu ED. Maka ED-nya sama dengan min 3I. Oke, sekarang yang EG. Kalian lihat garis EG di situ. Garis EG, vektor EG itu kan bisa diperoleh dari penjumlahan ED tambah DG atau EF tambah FG. Sama aja ya. Nah, sekarang untuk yang ED tadi kan min 3I. Atau FG juga min 3I. Sekarang yang DG, arahnya kan searah dengan sumbu Y positif, berarti tinggal ditambah 4C. Kemudian sumbu Z-nya mengalami perubahan nggak? Dia naik nggak sih? Dia turun nggak sih? Nggak kan? Nah, makanya untuk unsur di sumbu Z-nya dia 0K. Jadi vektor EG sama dengan min 3I plus 4C. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita mencari AG.
Coba kalian cari bagaimana, lewat rute mana kita mendapatkan AG. Kan bisa AB ditambah BC ditambah CG ya. Hasilnya adalah AG. Maka dengan mudah dapat kita cari AB-nya yaitu 4. Kemudian BC-nya tadi berlawanan arah dengan sumbu X, maka min 3. Kemudian CG-nya ke atas berarti positif. Jadi vektor AG sama dengan AB-nya 4C ditambah min 3I ditambah 2K. Nah, tapi lazimnya kan urutan ya, I, J, K. Jadi yang I ditaruh di depan. Min 3I plus 4C plus 2K. Oke, kemudian mencari EC. Hampir sama dengan mencari AG, tapi arahnya beda. Ingat, kita bicara tentang vektor. Jadi arah itu diperhatikan. Oke, kita mencari EA itu rutenya juga banyak. Bisa dengan EA ditambah AB ditambah BC. Atau kalau kalian mau lewat belakang boleh tuh. Misalkan ED tambah DG tambah GC gitu boleh juga ya. Nanti hasilnya sama. Oke, sekarang EA itu kan arahnya berlawanan dengan sumbu Z positif, berarti min 2K. Kemudian AB-nya searah dan BC-nya berlawanan arah, berarti negatif lagi. Maka vektor EC-nya sama dengan min 3I plus 4C min 2K. Bisa dipahami? Nah, sekarang panjang vektor. Sebenarnya untuk mencari panjang vektor itu sama aja kalian mencari panjang sisi biasa. Misalkan di situ panjang EG. Nah, berarti kan kalian bisa mencarinya dengan teorema Pitagoras. Teorema Pitagorasnya berarti kan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat di akar ya. Nah, hasilnya sama dengan, oh maaf ya, itu ibu salah. Harusnya akar 25 sama dengan berapa? 5 ya. Ini salah ini. Harusnya 5 aja. Oke, kemudian ini juga salah nih. Kalau panjang vektor ada tanda ininya ya. Oke, seperti itu. Oke. Kemudian sekarang ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat dari vektor basisnya itu kan tadi EG min 3I plus 4C. Maka min 3I-nya itu kan dipakai di sini ya. Min 3 dikuadratkan, kemudian 4-nya dikuadratkan. Jadi secara umum jika vektor A adalah A1I plus A2J plus A3K, maka panjang vektornya adalah, nah panjang vektor itu simbolnya seperti itu, sama dengan akar A1 dikuadratkan, tambah A2 dikuadratkan, tambah A3 dikuadratkan. Itu kan tadi yang EG kan min 3I. Nah, min 3 kalau dikuadratkan kan juga jadi positif. Gitu ya. Caranya sama persis dengan mencari panjang sisi biasa. Oke, ini adalah panjang vektor. Ya, oke. Kita selesai. Terima kasih. Nanti Ibu akan memberikan latihan soal untuk persiapan kalian PHB. Ya. Jangan lupa kalau misal ada pertanyaan, kalian tanyakan di grup WA atau di forum Classroom. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.